pada malam hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang cukup populer di kalangan kita, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sebagai uh, khalifah pertama kaum muslimin, tapi barangkali kita belum mengenal kisah beliau secara detail tentang bagaimana perjalanan beliau selama ketika berdakwah di Mekah, ketika berdakwah di Madinah, apa peran beliau. Nah, barangkali kita belum mengetahuinya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas atau kita akan menceritakan beberapa kisah-kisah yang uh, pernah diukir oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baik, para pemirsa yang hadir pada malam hari ini. Jadi untuk yang baru datang, saya mengucapkan selamat datang. Jadi perkenalan terlebih dahulu, Ruang Siro ini adalah sebuah kayak komunitas yang berbasis online karena emang sekarang juga lagi pandemi. Nah, kita memanfaatkan media media virtual ini untuk bisa berbagi atau menambah wawasan kita tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahkan juga kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kita sudah memulainya itu di bulan Oktober pada tahun lalu. Pada waktu itu kita memulai kisah pembahasan dari kehidupan Rasulullah SAW dari beliau bahkan belum lahir sampai beliau wafat. Kita selesai itu di bulan Maret tahun 2021 sebelum Ramadan. Nah, ketika karena mau Ramadan, maka kita akan insya Allah dilaksanakan setelah uh, Lebaran. Nah, malam ini adalah pertemuan pertama tentang kisah-kisah para sahabat. Jadi dulu kita udah selesai nih kisah Rasulullah SAW dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Nah, pada malam ini kita mulai dari kisah para sahabatnya. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa kita harus mempelajari atau mendalami kisah-kisah para sahabat atau kisah Rasulullah SAW. Barangkali kita sudah tahu bahwasanya rukun iman itu salah satunya adalah mengimani uh, Allah apa Rasulullah. Nah, kita mengimani sementara kita belum kenal, itu tentu agak sulit ya untuk bisa mencintai seseorang tapi kita belum mengenal dia. Nah, maka oleh karena itu dengan kita sering mendengar atau membacakan kisah-kisah perjuangan mereka, insya Allah akan menambah kekaguman kita kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Lalu kita pun akan mencintai Rasulullah juga para sahabatnya. Nah, jadi kalau kita udah cinta, maka insya Allah kita akan bisa kuat keimanan kita terhadap Rasulullah SAW. Itu kan rukun iman. Nah, rukun iman yang keempat adalah kita mengimani Rasul. Maka kalau kita ingin mencintai seseorang, ya kita mengimani seseorang, kita kan tentu harus cinta dulu. Nah, sebelum cinta kita harus kenal dulu. Nah, untuk mengenalnya, banyak orang yang tidak membaca buku. Nah, tapi kita di sini banyak yang ternyata lebih suka mendengarnya daripada membacanya. Oke, kita fasilitasi. Itulah mengapa kita di ruang Siro itu mau membuat agenda seperti ini. Dan teman-teman semua, uh, agenda kita insya Allah para sahabat Nabi itu banyak ya, ada banyak. Perang Badar aja jumlah mereka 300-an. Perang Uhud aja 1000-an gitu. Nah, tapi yang akan kita bahas itu barangkali tidak semuanya, karena tidak semua sahabat itu diceritakan oleh para ahli sejarah. Itu yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, ya, maupun orang-orang yang setelah beliau itu tidak semua yang diceritakan, hanya beberapa saja. Nah, maka insya Allah sebenarnya kalau di buku yang pernah saya baca itu sampai 100. Nah, buku yang saya baca untuk kisah para sahabat itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada 4 jilid, ya, ada 4 jilid. Jadi kalau digabungin itu totalnya sekitar ada 1000-an halaman. Nah, ini. Alhamdulillah saya sudah baca semuanya. Nah, tinggal saya ingin bagikan. Kenapa saya ingin bagikan? Karena Islam itu unik. Kalau kita mencari ilmu, dapat pahala. Kalau kita menyembunyikan ilmu, kita berdosa. Tapi kalau kita menyampaikan ilmu, kita dapat pahala. Nah, jadi lebih baik mencari ilmu itu niatnya untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, barangkali adik kita ya atau teman-teman kita sehingga kita dapat amal jariah dari ilmu yang kita bacakan tadi, ya dari ilmu yang kita pelajari. Jadi bagi teman-teman yang nanti sambil mendengar ini boleh juga sambil mencatat. Baik. Nah, kisah Abu Bakar As-Siddiq ini sangat-sangat banyak sekali. Namun
saya barangkali akan meringkasnya saja karena waktu yang membatasi kita. Biar efektif dan efisien, jadi hanya beberapa saja. Baik, teman-teman semua, jadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya sebenarnya bukanlah Abu Bakar. Barangkali teman-teman pernah ada yang menjawab soal di Instagram saya ya. Kan saya bikin soal rutin insya Allah. Nah, ada yang menjawab Abdurrahman, ada yang menjawab Abu Kuhafah, ada yang menjawab Abu Zar, ya. Ada juga yang menjawab Abdullah. Nah, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah. Nah, ya. Jadi nama Abu Bakar itu aslinya adalah Abdullah. Nah, jadi kita sudah tahu nih. Dan dia punya anak ya, punya anak salah satunya yang paling terkenal itu adalah Asma binti Abu Bakar ya. Kemudian juga nanti ada juga Abdullah bin Abu Bakar dan seterusnya nanti. Nah, termasuk Aisyah ya. Aisyah istri Rasulullah SAW itu juga anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi sebelum beliau masuk Islam ya, sebelum beliau masuk Islam, Abu Bakar ini termasuk orang yang menjaga dirinya untuk minum minuman keras, termasuk orang yang tidak pernah menyembah berhala. Itu dicantumkan dalam kitab yang saya perlihatkan tadi, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau eh, pernah suatu hari sebelum beliau masuk Islam, beliau melihat ada seorang yang meminum minuman keras. Padahal waktu itu beliau belum masuk Islam ya, belum masuk Islam nih. Nah, kemudian beliau melihat orang tersebut yang yang mabuk tadi, yang sudah minum minuman keras tadi. Dia malah ada kotoran, lalu dipegangnya, lalu diciumnya. Nah, ini kan uh, apa ya, konyol gitu. Maka Abu Bakar Siddiq langsung menyimpulkan, wah, nggak mau lah saya minum keras, saya jadi gila seperti ini. Nah, makanya dia nggak mau. Nah, begitulah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika beliau belum menjadi Islam, beliau juga belum pernah menyembah berhala. Padahal waktu itu orang-orang budaya di Mekah itu menyembah berhala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya orang yang pertama kali meletakkan berhala di Mekah itu namanya Amr bin Luhai. Nah, itu kejadiannya gimana kita sudah ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, orang Mekah pada waktu itu menyembah berhala, termasuk bapaknya Abu Bakar. Nah, bapaknya Abu Bakar itu namanya, nama panggilannya itu Abu Kuhafah. Ya, Abu Kuhafah. Beliau belum masuk Islam, tapi nanti dia masuk Islam ketika Fatu Mekah. Abu Kuhafah ini dia punya tempat di rumah dia, itu ada tempat-tempat yang khusus untuk berhala-berhala itu ditaruh. Nah, jadi suatu hari Abu Kuhafah itu langsung memanggil Abu Bakar. Nah, maka diajaknya ke dalam ruangan tersebut dan mengatakan, Abu Bakar, anakku, ini adalah Tuhan-Tuhan Tuhan-Tuhan kita. Ya, silakan engkau agungkan, jangan engkau lecehkan karena dia adalah Tuhan. Baik, Abu Kuhafah meninggalkan Abu Bakar pada waktu itu. Setelah itu Abu Bakar langsung menemui Tuhan-Tuhan itu, si berhala-berhala tadi. Nah, Abu Bakar langsung nanya, Tuhan, saya lapar, kasih saya makan. Gitu. Nah, berhala ini nggak bisa jawab itu, nggak jawab. Oh, kamu nih, katanya Tuhan. Nanya lagi dia sama berhala yang lain. Nggak juga jawab. Akhirnya apa? Ah, apaan nih Tuhan? Dilemparnya, dipecahin ya. Nah, itu Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika sebelum beliau masuk Islam, beliau pun juga sudah insya Allah suci dari penyembahan berhala. Nah, makanya Abu Bakar mudah menerima Islam. Ya, jadi itulah. Nah, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan lelaki dewasa. Jadi kalau pertanyaannya, siapakah orang yang pertama masuk Islam? Maka jawabannya itu ada 4. Kalau di kalangan lelaki dewasa yang merdeka, namanya jawabannya adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau jawabannya di kalangan perempuan, namanya adalah Khadijah, seperti Rasulullah. Kalau di kalangan budak, ya itu adalah Zaid bin Haritsah. Kalau di kalangan anak-anak, jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di kalangan lelaki dewasa, yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah teman rekan Rasulullah SAW ketika berdagang. Dan Abu Bakar juga memiliki banyak jaringan. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, beliau mudah sekali mengajak teman-teman beliau untuk masuk ke agama Islam. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, kemudian juga Abdurrahman bin Auf, kemudian juga ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bin Abi Waqqas, dan siapa lagi? Saya ulangi ya. Abu Bakar, Umar, Ali, Tolhah,
Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, ya, kemudian juga si satu lagi adalah Zubair bin Awam. Nah, ya pas ya, pas semua ya. Oke, nah mereka itu masuk Islam itu kebanyakan itu dari Abu Bakar Siddiq, ya, dari Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq ini memiliki peran yang sangat besar untuk menambah jumlah kader kaum muslimin. Makanya Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang memiliki power setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi uniknya Abu Bakar ini orang yang rendah hati. Dia tidak mau mendahului orang-orang yang hebat daripada dia. Nah, nanti kita akan masuk cerita bagaimana ketika Abu Bakar diamanahkan oleh orang-orang untuk masuk untuk menjadi pemimpin Islam, dia malah menyuruh orang lain. Nah, insya Allah kita akan nyampe ke bagian sana. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ketika di awal-awal dulu kaum muslimin kan berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Nah, di masa dakwah yang sembunyi-sembunyi itu, Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk orang yang geram, pengen segera ingin menyampaikan Islam itu kepada orang-orang ramai. Ingin segera menyampaikan bahwasanya Islam ini benar-benar benar ini, benar-benar benar dan benar-benar lurus gitu. Maka saya harus menyampaikan ini. Maka dia pun menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayo kita sampaikan Islam ini secara terang-terangan. Kita sampaikan kepada mereka, mereka itu belum kenal saja sama Islam. Maka ayo kita kenalkan dia secara terang-terangan. Maka kata Rasulullah SAW, jangan wahai Abu Bakar, karena Allah belum memerintahkan aku untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan akhirnya, wah kalau gitu ya udah biar nanti saya saja yang sendirian. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq langsung beliau pergi ke dekat Ka'bah, langsung berteriak, langsung mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian ketika dia berdakwah itu, orang-orang yang memusuhi Islam, yang sudah tahu Rasulullah itu orang yang beda agama dengan mereka, dan Abu Bakar sudah menyampaikan dakwah seperti itu, orang-orang yang lain itu langsung mengira, wah Abu Bakar ternyata sudah masuk Islam juga. Akhirnya apa? Dihajar, disiksa, digebukin ya. Kemudian sampai Abu Bakar itu pingsan. Nah, Abu Bakar ini fisiknya tinggi, kurus ya, tinggi, kurus dan ya barangkali tidak setegar Abu Bakar As-Siddiq yang badannya besar ya. Kalau Abu Bakar ini dia kurus orangnya. Nah, jadi ketika digebukin itu ya sampai pingsan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar Siddiq, suku dia, suku Taim ya, itu berdatangan untuk menolong Abu Bakar Siddiq. Wah, Abu Bakar sudah meninggal nih. Abu Bakar Siddiq lalu dibawa ke rumah dia. Dan kaum muslimin yang lain itu cemas nih, apa yang terjadi sama Abu Bakar Siddiq? Jangan-jangan dia meninggal, jangan-jangan dia pingsan dan sebagainya. Maka Rasulullah ya memerintahkan kaum muslimin, sudah kita tunggu saja berikutnya. Apa waktu lama Abu Bakar Siddiq itu siuman karena pingsan. Akhirnya ketika siuman, orang-orang dari suku dia itu banyak yang berdatangan untuk melihat Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika dia siuman, apa yang Abu Bakar katakan? Pas bangun, wah akhirnya kamu sembuh juga, kata keluarganya, ibunya, bapaknya, kemudian orang-orang dari suku dia. Lalu apa kata apa kata Abu Bakar Siddiq? Bagaimana keadaan Rasulullah itu? Bagaimana keadaan Muhammad? Maka orang-orang tadi mengatakan, pikirkan diri kamu dulu, malah pikir Muhammad. Enggak. Kalau saya belum tahu kondisi Muhammad sekarang baik-baik saja, maka pergilah kalian dari saya. Jangan kalian urus saya. Lebih baik saya mati. Maka pada waktu itu orang-orang dari suku dia itu kesel juga kan, udah ditolong, malah yang diingat malah Muhammad, akhirnya pergi semuanya. Nah, pada suatu hari ketika Abu Bakar Siddiq bersama ibundanya, makanya ibundanya dia bertanya sama ibunya, wah ibu, tolong cari kabar di mana Muhammad, apakah dia baik-baik saja, apakah dia disiksa gara-gara tindakan ini. Wah saya nggak tahu kata ibunya, karena emang ibu Abu Bakar ini belum masuk Islam. Setelah itu Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada ibunya, yaudah engkau bertemu sama ibundanya Umar bin Khattab. Nah, nanti tanyakan sama dia, nanti dia akan ngasih tahu. Akhirnya apa? Abu Bakar juga ikut pada waktu itu. Abu Bakar bertemu sama ibunya Umar bin Khattab. Lalu ditanyakan, di mana Nabi Muhammad? Ya aman-aman saja di sebuah tempat. Di bersemu apa? Sedang berkumpul dengan para sahabat lainnya. Akhirnya Pak, yaudah biar ayo kita ketemu. Saya mau bertemu sama Nabi Muhammad. Ibunya yang tadi itu belum masuk Islam itu.
Akhirnya ikut sertalah tadi dibimbing oleh ibundanya Umar bin Khattab. Nyampe di dekat Rasulullah SAW, maka Rasulullah melihat dia selamat, ya, melihat dia begitu segar, melihat dia ya meskipun banyak bekas tinju, bekas pukulan, bekas sidik kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, jika seandainya selamat, maka diriku selamat. Biarlah tubuh ini dipukul oleh orang lain, tapi asal kau selamat, maka aku itulah kebahagiaan yang sangat besar dalam hidup ini. Maka setelah itu Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini adalah ibuku, ajaklah dia masuk Islam. Nah setelah itu ibundanya Abu Bakar Siddiq pun masuk Islam. Nah jadi uh, ibundanya Abu Bakar Siddiq itu melihat, wah sampai segininya Abu Bakar Siddiq itu mencintai Rasulullah SAW, setia dengan Rasulullah SAW. Nah, bahkan nanti sampai di ujung cerita Abu Bakar Siddiq itu kita akan melihat bagaimana kesetiaan Abu Bakar Siddiq satu jalan dengan pendapat Rasulullah SAW, meskipun orang-orang lain itu sedikit menolak dengan gagasan Rasulullah. Tapi Abu Bakar Siddiq luar biasa. Makanya beliau digelar dengan As-Siddiq. Nah, gelar As-Siddiq ini diperoleh ketika Abu Bakar Siddiq, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Orang-orang tidak mempercayai Rasulullah itu bisa keluar angkasa, ya, sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, lalu melihat bagaimana surga dan neraka, lalu balik lagi cuma satu malam. Gak ada orang yang percaya. Coba bayangkan kalian, ya, di kita di daerah kita, tiba-tiba ada yang bercerita bahwasanya dia itu malam tadi baru keluar dari luar angkasa, pergi ke atas langit, ya, bertemu sama Tuhan, lihat surga sama neraka. Kira-kira percaya nggak kita? Barangkali kita tuh sulit untuk percaya. Nah, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq, orang-orang mencari-cari dia untuk me, menghilangkan atau apa namanya, menyela pendapat dia, karena selama ini Abu Bakar Siddiq itu begitu kuat dia dalam menolong atau membantu atau menguatkan opini atau pendapat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menceritakan itu, maka orang-orang yang lain ini malah menjadikan itu bahan ejekan. Nah sekarang ayo kita ketemu sama Abu Bakar Siddiq. Ini ada sebuah lelucon yang bagus ini. Saya yakin Abu Bakar Siddiq itu gak bakal percaya dengan kisah ini. Akhirnya apa? Orang-orang yang Quraisy tadi pergilah bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mengatakan, Abu Bakar Siddiq, ya, kamu percaya Muhammad itu Rasul? Oh iya. Kamu percaya dia nggak gila? Ya, dia nggak gila. Nah, ini ada cerita nih. Ada cerita yang mantap ini. Apa? Malam dia bercerita, dia mengatakan, Muhammad mengatakan bahwasanya malam tadi dia pergi keluar angkasa, pergi ke atas langit ketujuh, kemudian bertemu sama Tuhannya, lalu melihat surga dan neraka, lalu balik lagi ke sini, ya, sempat pula singgah di Palestina. Itu luar biasa. Kamu tahu kan dari Mekah ke Palestina itu butuh berapa hari? Ya, saya tahu. Nah, gila nggak saudara kamu? Gila nggak teman kamu itu Muhammad? Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Orang Quraisy, kalau kalian menceritakan lebih gila daripada itu kisahnya, saya percaya. Maka orang-orang yang tadinya berencana untuk membuat Abu Bakar menjadi tidak mempercayai Rasulullah, Abu Bakar justru memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang menjadi kaget, kok Abu Bakar percaya juga. Bahkan juga ada orang-orang muslimin yang masih ragu itu, ketika mendengar Rasulullah Isra Mi'raj itu sempat ragu mereka, pengen keluar dari agama Islam. Wah, Rasulullah ini bohong nih. Maka Abu Bakar Siddiq langsung berteriak dan mengatakan, "Hei muslimin, kenapa kamu menjadi ragu? Hanya gara-gara Nabi Muhammad mengatakan hal itu. Bisa saja kalau saja Allah itu menghendaki. Nah, maka masa iman kalian itu sekecil itu?" Maka kaum muslimin yang tadinya agak ragu setelah mendengarkan orasi atau pemaparan dari Abu Bakar Siddiq menjadi kuat kembali imannya. Ya percaya bahasanya Allah itu pasti maha maha tahu, Allah itu maha kuasa, pasti bisa melakukan hal itu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan ketika kalian dulu tidak ada yang mau percaya dengan kata-kata aku Isra Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya yang percaya, yang membuat orang-orang pun menjadi tergerak untuk mempercayai Isra Mi'raj. Dan sampai hari ini kita percaya Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu berkat jasa Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Itu yang benar perkataannya. Baik, jadi seperti itu di awal-awal ya. Nah, pernah juga suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di dekat Ka'bah, beliau sedang membacakan ayat Al-Quran. Lalu ada seorang tokoh yang
begitu dahsyatnya permusuhannya kepada Rasulullah SAW, bahkan pada waktu itu hampir saja Rasulullah itu meninggal dunia pada waktu itu, karena Rasulullah ketika ditanya, apa cobaan yang paling menyakitkan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab kejadian ini. Itu adalah ketika satu hari Rasulullah SAW sedang berada di dekat Ka'bah, sedang membaca Al-Quran. Datanglah seorang yang bernama Utbah bin Abi Mu'aid. Utbah bin Abi Mu'aid ini adalah tokoh yang sangat membenci Islam. Ketika di perang Badar, nanti dia termasuk orang yang terdepan untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi nanti Uqbah ini meninggal ketika perang Badar itu, dibunuh ya sama kaum muslimin. Uqbah bin Abi Mu'aid pada suatu hari melihat Rasulullah SAW sedang tilawah, dia mengambilkan kain lalu diikat kuat-kuat di kepala Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sedang berada di sini, tiba-tiba Uqbah lewat datang dari belakang, lalu mengikat leher Rasulullah SAW, ditariknya begitu kuat sekali. Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya Uqbah ini adalah orang yang kuat, orang yang besar pemusuhannya. Bisa jadi kalau dia ikut serta untuk melawan, maka dia akan dibunuh. Tapi ketika itu Abu Bakar lewat, melihat Rasulullah sudah napasnya sudah tersengal-sengal, Uqbah bin Abi menariknya sangat kuat sekali. Rasulullah mau teriak itu nggak bisa lagi karena suaranya hilang, karena udah ditarik oleh kain. Maka Abu Bakar Siddiq tahu dia siapa itu. Itu adalah Rasul, itu adalah Muhammad, saudaraku. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi Uqbah bin Abi Mu'aid, langsung mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dia tidak takut bahwasanya dia tahu siapa yang dia hadapkan itu. Uqbah bin Abi Mu'aid pada waktu itu terdorong ya ingin melawan kembali Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memberanikan dirinya untuk menyampaikan kata-kata yang membuat Uqbah akhirnya tidak lagi menyerang Rasulullah SAW. Nah, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka itulah mengapa para sahabat Rasulullah SAW itu sangat dahsyat. Ya, mungkin kalau kita tinggal di masa Rasulullah SAW, kita hidup di masa Rasulullah SAW, nggak tahu ya, apakah kita bisa seperti itu. Ya, ketika Rasulullah sedang disiksa, oh kita ikut serta untuk membantu Rasulullah. Kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Sekarang aja kondisi bagaimana Palestina, teman-teman kata Palestina itu disiksa, dibom, ditembakin, di dekat Baitul Maqdis, di kiblat pertama kaum muslimin. Ada nggak kita mau bergerak untuk membantu mereka? Abu Bakar Siddiq tahu betul dia kalau dia melawan dia bakal disiksa juga. Karena Uqbah itu orang yang kuat. Nah, maka Abu Bakar memberanikan diri dia, dia hilangkan ketakutan-ketakutan karena dia tahu itu adalah Rasulullah, maka dia pun mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid, membuat Uqbah pun terlempar, lalu Abu Bakar pun menjelaskan, ya, dan akhirnya Uqbah nanti tidak lagi mengganggu Rasulullah SAW. Begitulah kondisi di awal-awal dakwah, ya. Yang cukup terkenal itu adalah ketika Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Ketika kaum muslimin sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara terang-terangan, maka eh, budak-budak ya, ada Khabbab bin Alara, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan juga orang-orang yang lain dari kalangan budak, karena memang dari awal kaum muslimin itu lebih banyak orang yang budak yang masuk Islam. Ya, karena mereka Islam itu menjunjung tinggi yang namanya merdeka. Dulu banyak orang yang budak. Kalau budak ya sudah, apa kata tuannya dia harus ngikutin. Islam beda. Ketika orang masuk Islam malahan dibebaskan. Makanya banyak orang yang budak itu mendukung Islam. Pada suatu hari, bila bin Rabah ini masuk Islam, dia menyembunyikan keislamannya. Dia termasuk orang yang asabikun awalun ya, bila bin Rabah ini. Lalu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Bilal bin Rabah pun mulai melakukan aksinya untuk berdakwah. Pada suatu hari ketika majikannya Umayyah bin Khalaf itu sedang berkumpul di sebuah tempat untuk mendiskusikan apa yang dilakukan kepada kaum muslimin, maka Bilal bin Rabah ternyata diketahui di situ dia masuk Islam. Di situ pula Umayyah bin Khalaf langsung menyeret Bilal bin Rabah, lalu diikat Bilal bin Rabah dengan tali, lalu dibawa seperti hewan ke sana kemari oleh anak-anak. Dan itu dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq tahu betul bila Biraba ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Imannya sangat besar sekali, sangat mahal sekali. Maka Rasulullah SAW pun melihat bagaimana bila Biraba itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, Bilal disiksa, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Bilal disiksa, wahai Abu Bakar, wahai Bilal, wahai Abu Bakar, Bilal disiksa, wahai Abu Bakar. Abu Bakar tahu betul makna dari kalimat itu. Maka Abu Bakar Siddiq
Ketika Bilal bin Rabah sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, diletakkan batu besar di atas tubuhnya. Maka Abu Bakar Siddiq datang mengatakan, berapa engkau jual budak itu? Umayyah bin Khalaf menetapkan harga yang begitu tinggi pada Bilal bin Rabah. Maka kata Abu Bakar Siddiq, ya udah saya beli. Tapi ini mahal betul loh, ini nggak ada manfaat loh, ya nggak ada manfaatnya loh kalau kamu beli ini. Saya jual murah aja, saya kasih itu. Ini nggak ada gunanya nih Bilal nih kata kata Umayyah bin Khalaf. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Menurut engkau nggak ada gunanya, ya nggak ada nilainya. Tapi menurut saya, menurut Allah SWT, bila biraba ini iman yang begitu besar, maka kalau engkau katakan harganya 10 kali lipat daripada yang engkau sebutkan tadi, maka saya akan beli. Begitulah Abu Bakar Siddiq. Dan akhirnya bila biraba pun bebas. Nah, itulah perjuangan Abu Bakar Siddiq di awal-awal dakwah Islam. Ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini termasuk orang yang juga hadir dalam ketika Rasulullah kan sebelumnya mau ke hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu kan bertemu dengan ada anak-anak muda, ya, ada 6 orang pemuda dari Yathrib bertemu. Nah, pada malam hari itu Abu Bakar Siddiq pun juga turut serta di pertemuan itu sebelum Baiat Aqobah. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu kejadiannya pada malam hari itu. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan 6 pemuda tersebut, ya, 6 pemuda dari Yathrib, ya, dari Madinah, maka mereka pun menyatakan masuk Islam. Lalu di tahun berikutnya, itu kejadian itu di tahun 11 ya, di tahun 11 kenabian. Di tahun 11 kenabian Rasulullah bertemu 6 orang pemuda dari Yathrib pada satu malam, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika 6 orang anak muda tadi masuk Islam, maka mereka pun balik ke Madinah, balik ke Yathrib, menceritakan Islam, menceritakan Rasulullah. Lalu kemudian mereka tadi yang balik lagi ke Mekah ada 12 orang. Dari 12 orang itu, 5 diantaranya udah pernah ketemu dengan Rasulullah sebelumnya. Jadi ada 7 orang yang baru. Maka bertemu dengan Rasulullah, lalu mereka berbaiat, bersumpah setia untuk siap membantu dakwah Rasulullah SAW. Setelah mereka berbaiat, itulah disebut dengan baiat Aqobah pertama. Mereka pun berbaiat, setelah itu mereka meminta kepada Rasulullah SAW akan semoga atau inginnya ada orang yang bisa berdakwah di daerah mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, duta pertama kaum muslimin untuk berdakwah di luar Mekah. Maka Mus'ab bin Umair pun dibawa oleh mereka lalu berdakwah di daerah mereka. Nah, Mus'ab bin Umair beserta orang-orang tadi berhasil mengajak kaum muslimin yang lebih besar lagi. Tadi awalnya 6 orang, lalu 12 orang bertamu dengan Rasulullah untuk berbaiat. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 13 kenabian, mereka uh, hasil dari dakwahnya Mus'ab bin Umar tadi itu sejumlah sekitar 70-an, ya, sekitar 70-an orang itu datang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bersumpah setia, siap untuk membela Rasulullah, siap untuk melaksanakan perintah agama Islam. Itulah disebut dengan Baiat Aqobah yang kedua. Nah, di Baiat Aqobah kedua ini mereka mengusulkan, wahai Rasulullah, sepertinya engkau di Mekah ini seringkali disiksa ketika berdakwah, maka pindahlah ke daerah kami akan siap membantu engkau. Akhirnya Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum muslim itu hijrah ke Madinah. Yang terakhir hijrah, ya, ketika kaum muslimin itu sudah berduyun untuk berangkat hijrah, ya, mereka sembunyi-sembunyi agar tidak ditangkap oleh orang-orang ketika mereka mau hijrah. Kemudian orang-orang juga sudah mulai kosong di Mekah itu sudah kosong, kaum muslimin sudah banyak yang pindah, sudah banyak hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar Siddiq pun pengen hijrah juga pada waktu itu. Ketika dia udah siap-siap, maka dia bertemu dengan Rasulullah, minta izin. Wah, Rasulullah izinkan saya mau hijrah juga. Kamu kata Rasulullah, kamu nanti dulu hijrahnya, jangan sekarang. Kamu insya Allah akan menemani saya hijrah. Maka Abu Bakar Siddiq pun nggak jadi berangkat hijrah pada udah siap-siap. Dan akhirnya tibalah pada satu malam. Karena banyak orang Madinah, karena banyak orang Mekah nggak ada lagi ya, orang udah pindah ke Madinah semuanya, udah banyak yang pindah ke Madinah. Kaum Muslim itu udah hampir kosong. Maka tokoh-tokoh Quraisy itu rapat, rapat membuat sebuah kesepakatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena eee, mereka tidak ada yang mau ya, jadi ketika tanya, "Oke, kita sepakat ya membunuh Muhammad karena gara-gara dia nih banyak keluarga kita yang nggak ada lagi di Mekah ini. Siapa yang mau bunuh? Kamu ya? Wah, saya nggak mau, nanti saya disiksa. Kamu apa?
Nah, nggak mau, nanti saya dimusuhi, kamu aja, nggak mau. Semuanya nggak mau. Akhirnya keputusannya adalah setiap kaum, setiap kabilah, setiap desa itu mengirim satu pemuda. Maka berkumpullah mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada malamnya. Tapi Rasulullah SAW sudah mengetahui berita itu dari malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun mengetahui bahwasanya malam nanti orang-orang akan membunuh dia di rumah ini, maka Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, mengatakan bahwasanya Abu Bakar siap-siap malam nanti kita hijrah. Ketika malam sebelum malam datang, maka Rasulullah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, duduklah kau di sini, tidurlah kau di tempat saya ini berada, sesungguhnya saya akan pergi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, siap, sami'na wa ata'na. Ali pun tidur di tempat Rasulullah SAW berada. Dan pada malam harinya, orang-orang pemuda-pemuda yang tadi siap untuk membunuh Rasul sudah mulai berdatangan ke rumah Rasulullah SAW. Di sana, di rumah itu, ada Ali bin Abi Thalib yang sedang berada di dalam selimut Rasulullah SAW. Rasulullah sedang baru saja keluar rumah. Banyak orang-orang yang berdatangan. Pada waktu itu Rasulullah melihat orang-orang itu berdatangan, tapi malaikat Jibril mengatakan, tenanglah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak akan melihat engkau. Makanya dalam Quran Yasin ya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang itu ditutupin ya, ada pembatas antara diri dia dengan Rasulullah SAW sehingga mereka nggak bisa lihat. Dan Rasulullah pun santai pergi keluar rumah langsung mengambil pasir malah diletakkan di atas kepala orang-orang tersebut. Pergilah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun sudah bersiap-siap dan mereka pun hijrah. Tapi uniknya, mereka hijrahnya bukan ke arah Madinah, tapi kebalikannya. Misalnya gini, ke atas itu adalah Madinah, nah Rasulullah itu hijrahnya ke bawah, pergi ke gua, namanya lah Gua Sur. Nah ya, jadi begitu kondisinya. Abu Bakar Siddiq pun menemani Rasulullah hijrah. 3 malam Rasulullah SAW tinggal di Gua Sur dan mereka memiliki apa namanya tugas masing-masing. Jadi nanti Abu Bakar Siddiq itu menugaskan kepada pembantu dia dan juga anaknya. Anaknya bernama Abdullah bin Abu Bakar itu diperintahkan untuk memata-matai orang-orang Quraisy pada pagi harinya, ya. Kemudian pada malam harinya dia balik lagi ke Gua Sur ya untuk bersembunyi. Nah, sementara ada juga yang diperintahkan untuk mengembala domba dekat Gua Sur itu agar Rasulullah bisa meminum minuman dari susu domba tersebut. Namanya Amr bin Fuhairah. Amr bin Fuhairah, ya. Amr bin Fuhairah ini ditugaskan untuk berada di dekat Gua Sur, pura-pura menggembala domba itu, untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar yang datang pada malam hari ke Gua Sur untuk menceritakan kondisi, lalu pada pagi harinya mereka dia langsung balik lagi ke Mekah untuk menceritakan kondisi. Mencari kondisi ya, Mas. Mencari bagaimana kondisi yang terjadi di Mekah. Lalu ada juga yang bertugas untuk mengantar makanan, namanya lah Asma binti Abu Bakar. Asma digelari Zatun Nuqatain, ya Zatun Nuqatain artinya pemilik 2 kain yang dirobek. Jadi pada waktu itu ketika sudah 3 hari berada di Gua Sur, maka Rasulullah mengatakan kita berangkat pada hari ini ke Madinah. Karena orang-orang di Mekah tuh sibuk nyari-nyari itu. Mereka nyarinya ke arah Madinah, sementara Rasulullah arahnya ke Gua Sur ke belakang. Mereka nyari-nyari nggak ketemu, ya. Akhirnya apa? Bahkan mereka tuh sempat ke Gua Sur. Abu Bakar As-Siddiq itu ketakutan. Ketakutan, waduh, pasti mereka nampak nih. Kenapa? Karena kalau mereka lihat hanya ke bawah, itu mereka udah nampak Abu Bakar dan juga Rasulullah berada di gua itu. Abu Bakar itu ketakutan, maka dikatakan kepada Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah membersamai kita. Nah, akhirnya mereka pun tidak ketahuan. Nah, tapi ada juga nih, ada yang terlupakan. Ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, yang pertama kali masuk itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Memastikan di dalamnya itu selamat, tidak ada gangguan, tidak ada ular berbisa atau sebagainya. Maka dia pun membersihkan itu kan. Nah, memastikan Rasulullah nanti aman di dalamnya. Lalu ketika Abu Bakar masuk ke dalam, Rasulullah pun juga masuk ke dalam gua tersebut. Lalu Abu Bakar Siddiq menentangkan kakinya, lalu pahanya disuruh untuk menjadi bantal Rasulullah. Wahai Rasulullah, tidurlah di atas pahaku ini. Lalu ada sebuah lubang, ya ada sebuah lubang yang di situ ternyata ada hewan berbisa. Abu Bakar As-Siddiq khawatir nanti keluar binatang berbisa dari dalam lubang itu, maka dia tutup dengan menggunakan tangannya. Ditutup agar tidak
binatang berbisa tersebut menggigit Rasulullah SAW. Itu tuh pakai tangan. Ternyata tangan dia digigit. Kalau dia pengen teriak, dia khawatir Rasulullah tuh bangun karena Rasulullah tuh tidur di dekat pahanya. Begitu indahnya persahabatan mereka ini. Luar biasa. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menahan sakit itu sampai bergetar, sampai keluar dari matanya karena menahan kesakitan tadi. Meneteslah air mata Abu Bakar Siddiq ke pipi Rasulullah SAW, lalu Rasulullah pun terbangun lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, tanganku digigit oleh hewan berbisa. Maka Rasulullah pun meniup, ya, meludahi tangan Abu Bakar Siddiq, lalu mendoakannya semoga sembuh, dan akhirnya Abu Bakar pun sembuh. Nah itu yang terjadi. Nah, ketika berangkat hijrah, maka Asma binti Abu Bakar yang bertugas untuk membawa makanan tadi, beliau me, karena tadi kan apa namanya Rasulullah Abu Bakar Siddiq itu mau berangkat ke Madinah, maka disuruh bawa pakai unta. Nah, tapi masalahnya di unta itu kan nggak kayak motor Scoopy sekarang ya, motor Mio itu bisa naruh makanan di depannya, nggak bisa kan? Harus dipegang gitu. Masa bang itu tuh sampai ke Madinah? Maka Asma binti Abu Bakar merobek kain dia lalu digunakan untuk mengikat makanan untuk persediaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Asma binti Abu Bakar itu dikenal dengan pemilik dua kain. Nah, pemilik dua kain itu ya itu tadi gunanya untuk satunya untuk mengikat kain dia, yang keduanya untuk mengikat bekal Rasulullah SAW untuk hijrah. Baik, dan dalam perjalanan kalau diceritakan lebih detail lagi itu keren-keren ya. Karena nanti Abu Bakar itu sampai nggak tidur memastikan Rasulullah itu aman. Ketika Rasulullah tidur maka Abu Bakar mencari air untuk Rasulullah bisa wudhu, bisa sholat. Ketika Abu Bakar sudah capek mencari air, dia mau istirahat, lalu Rasulullah bangun, maka Rasulullah mengatakan, ayo kita berangkat. Wah, Abu Bakar belum tidur, tapi karena Rasulullah bilang berangkat, ayo kita berangkat, siap Rasulullah. Begitu kesetiaan Abu Bakar. Baik, jadi itu nanti Rasulullah pun nyampe ke Madinah dan akhirnya kaum muslimin di Madinah sudah menyambut Rasulullah SAW. Ya, sebelum nyampe di Madinah, Rasulullah singgah di Kuba, Rasulullah mendirikan masjid yang namanya Masjid Kuba. Itulah masjid yang pertama kali didirikan, bukan Masjid Nabawi, bukan Masjid Haram. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW atas dasar iman adalah Masjid Kuba. Lokasinya sebelum Madinah. Nah, dan sebelum mereka masuk ke kota Madinah, maka Asma binti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang tadinya disuruh tunggu di Mekah tadi ya, masuk juga Abdullah bin Abu Bakar, itu pun datang bersama Abu Bakar Siddiq dan juga Rasulullah SAW, lalu masuk bersama ke Madinah. Nah, akhirnya semua kaum muslimin sudah tidak ada lagi di Mekah. Itulah periode awal masuknya periode dakwah Madinah. Baik, untuk semua, tentu banyak sekali ya kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah itu hijrah ya. Misalnya mempersaudarakan kaum muslimin dan juga apa orang Muhajirin, orang Ansor. Dan orang-orang Ansor, jadi mereka ini mendapat predikat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu diceritakan bagaimana sikap Ansor itu luar biasa. Bisa nanti teman-teman baca Quran surah Al-Hasyr ayat 9 ya. Itu menceritakan bagaimana mereka orang Ansor ini mengutamakan orang Muhajirin dibandingkan dirinya sendiri. Ada nggak sahabat yang seperti itu? Ada nggak persaudaraan yang seperti itu? Ya, dahsyat ini. Mereka mengutamakan diri kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, salah satunya adalah Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dulunya ketika di Mekah, dia termasuk orang yang kaya. Ketika dia hijrah ke Madinah, otomatis semua hartanya ditinggalkan di Mekah. Maka dia nggak bawa apa-apa. Maka dia Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga orang kaya. Dia tahu passionnya sesuai. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya banyak harta. Kalau engkau mau saya akan bagikan dua. Ambil untukmu dan juga untukku setengah-setengah. Saya punya ada istri dua nih. Kalau engkau mau istri saya ceraikan satu, ambil untuk engkau. Lalu ceritakan lagi, saya punya ini, kalau kamu mau nih saya kasih untuk engkau setengahnya. Padahal mereka butuh itu. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Gak usah, cukup kau tunjukkan saya jalan ke pasar. Maka nanti Sa'ad bin Abi menunjukkan jalan ke pasar Bani Kainuko. Ya, itu pasarnya orang Yahudi. Nah itu kisah mereka mengutamakan uh, orang Muhajirin dibandingkan
diri mereka sendiri. Makanya mereka mendapat yang begitu khusus di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan ada juga orang Ansor itu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami punya ladang. Ladang ini ladang kurma. Di Madinah itu penghasilan pertamanya itu adalah kurma itu." Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana kaum muslimin itu hijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Ya udah, tuh seluruh harta kami, ladang-ladang kami itu ambillah untuk kaum muslimin semuanya." Maka apa kata Rasulullah? Tidak usah seperti itu. Nanti kalian bagaimana? Gak apa-apa Rasulullah, yang penting kaum muslimin bisa hidup tenang di daerah kami, Rasulullah. Kami sangat senang sekali menerima atau menyambut mereka ini, Rasulullah. Maka para orang Rasul sangat menunjukkan uh, loyalitasnya kepada Islam ini. Maka Rasulullah mengatakan, nggak usah, tidak perlu. Ini aja udah cukup nih. Tinggal mereka di rumah kamu udah cukup. Dikasih makan yang tiap hari itu udah cukup. Karena mereka nggak bawa apa-apa. Nah, itulah ketika orang-orang muhajirin orang Ansor itu dipersilakan. Nah, nanti beberapa waktu kemudian itu terjadi peperangan ya, apa, jadi penyerangan, orang-orang Quraisy sudah mulai nyerang lagi. Nah, maka puncaknya itu adalah ketika perang Badar. Kisah perang Badar itu panjang sekali, tapi saya tidak mau menceritakannya secara panjang karena waktunya sudah sangat terbatas sekali. Nah, maka saya ingin menunjukkan apa saja di mana saja Abu Bakar As itu muncul di perang Badar. Pertama itu ketika Rasulullah SAW, karena jadi perang Badar, saya ceritakan sedikit perang Badar itu. Perang Badar itu adalah jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mereka itu hendak menjual harta-harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan di Mekah tadi. Maka 1.000 unta disiapkan oleh Abu Sufyan membawa harta-harta kaum muslimin itu pergi ke negeri Syam untuk dijual. Dan harta itu kalau udah dijual, mereka akan bagi-bagikan ke orang-orang Quraisy. Jadi pertanyaannya, siapa yang memiliki harta itu? Apakah orang Quraisy? Enggak, itu harta kaum muslimin. Maka berita itu didapatkan oleh Rasulullah SAW. Maka diperintahkan untuk menghadang mereka. Ketika mereka mau menghadang pasukan yang 1.000 unta tadi yang membawa harta-harta mereka itu, nggak ketemu, nggak dapat. Nah, maka Rasulullah mengatakan, yaudah, tunggu mereka pulang lagi dari negeri Syam, baru kita tahan lagi. Lalu, ketika mereka udah mau balik lagi ke Mekah, mereka udah jual barang-barang itu, mereka udah mendapatkan uang yang begitu banyak dari hasil penjualan harta itu. Lalu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencegat orang-orang yang tadi bawa harta itu. Pas dicegat, nggak ketemu juga. Nah, ya, ada yang ketemu 2 orang, yaitu Talhah dan Sa'id bin Zaid, yang nanti kita ceritakan di kemudian hari. Dia melapor kepada Rasulullah, wah mereka lewat di situ Rasulullah. Maka setelah dia lapor kepada Rasulullah, Rasulullah pun mengumpulkan pasukan. Ayo siapa kaum muslimin yang mau ikut? Kita hadang pasukan orang Abu Sufyan. Dia membawa harta-harta kita. Ayo, ayo, ayo. Berangkatlah sekitar 300 orang. Abu Sufyan udah tahu bahwasanya ini kayaknya karena Abu Sufyan ini cerdas juga. Jadi yang pada itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya. Abu Sufyan memata-matai juga, mana tahu ada yang memantau mereka dari kejauhan. Lalu ada orang dia bertemu sama seorang mengatakan, ada nggak orang yang tadi lewat-lewat sini, yang lama nongkrong di sini? Ada. Di mana? Di sana dia. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Maka Abu Sufyan langsung pergi ke sana, dia melihat itu ada kotoran unta. Dan Abu Sufyan luar biasanya, kotoran unta itu dibukanya, dia pengen tahu apa yang dimakan oleh unta tersebut. Dan ternyata diperolehlah ada bekas kurma. Nah, Abu Sufyan tahu yang untanya makan kurma itu hanya di Madinah. Maka Abu Sufyan langsung menyimpulkan, wah berarti saya sudah ketahuan oleh kaum muslimin yang ada di Madinah. Akhirnya Abu Sufyan langsung langsung mengutus seorang untuk pergi ke Mekah minta bantuan. Nah, maka orang-orang musyrikin di Mekah pun mengumpulkan pasukan yang sangat besar sekali, dipimpin oleh Abu Jahal, terkumpullah 1.000 orang. Nah, 1.000 pasukan ini kan keluar dari Mekah untuk menghadang Nabi Muhammad. Orang-orang Madinah tadi keluar dari Madinah bukannya mau menghadang 1.000 orang tadi, karena mereka nggak tahu, karena mereka niatnya untuk menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan ternyata lewat jalan lain. Dan akhirnya ternyata yang terjadi adalah yang 1.000 tadi bertemu dengan yang 300 tadi. Ketemulah, itulah yang namanya perang Badar. Jadi perang Badar itu nggak sengaja, ya nggak sengaja perang Badar itu terjadi. Nah, sebelum mereka itu terjun, sebelum mereka bertemu, mereka kan cari-cari dulu informasi, baru tahu ada pasukan udah siap datang. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW,
untuk mencari tahu di mana pasukan orang-orang yang 1.000 tadi datang, di mana posisinya, maka dia mengajak Abu Bakar Siddiq untuk pergi, ayo kita memata-matai daerah-daerah Badar itu, mana tahu ada pasukan musuh. Maka lalu dia ini mata-matai bersama Abu Bakar Siddiq, lalu bertemu dengan seorang kakek. Seorang kakek, ternyata dia update rupanya ya, mungkin sering buka medsos ya. Dia katakan, wahai kakek, apakah engkau mendengar sebuah berita yang besar? Oh iya, saya tahu, saya tahu berita besar. Apa? Saya dapat kabar bahwasanya pasukannya Muhammad dari Madinah itu mereka akan eh, menghalangi pasukannya orang Quraisy. Kalau saya tidak salah, kalau menurut perkiraan saya benar, mereka tuh kayaknya bakal datang ke sini. Nah, tapi saya juga dapat kabar nih. Apa kabarnya? Tapi dengan syarat, kamu kalau mau tahu informasi ini, kasih tahu dulu kamu tuh dari mana, kata kakek tadi. Maka kata Rasulullah, karena ini kan lagi perang ya, jadi Rasulullah menggunakan taktik. Gak usah kamu dulu, kasih tahu dulu beritanya, nanti saya kasih tahu kamu, saya berasal dari mana. Maka dia tetap mengatakan, wah nggak bisa, kamu kasih tahu dulu, kamu dari mana. Nanti dia khawatir nanti dia dibunuh gitu kan. Maka kakek tadi pun mengatakan itu, kasih tahu dulu kamu dari mana. Maka Rasulullah mengatakan, kami janji kalau kau sudah mengatakan berita yang kau tahu ini, maka kami akan mengatakan kami berasal dari mana. Baik, kakek tersebut mengatakan, saya mendapatkan berita bahwasanya ada 1.000 pasukan berasal dari Quraisy akan menyerang Madinah. Rasulullah kaget, wah kok kok 1.000? Karena pasukannya Abu Sufyan itu ternyata 1.000 onta yang menjaganya cuma 40 orang. Kagetlah Rasulullah. Kok nggak sesuai dengan berita? Ternyata orang-orang Mekah sudah mulai mau menyerang Madinah. Maka berita berita itu pun berita sangat besar itu. Lalu Rasulullah langsung pergi, kakeknya nanya, tunggu dulu, kamu belum kasih tahu kamu berasal dari mana? Maka apa kata Rasulullah? Kami berasal dari air. Nah, ya. Lalu kakek tadi nanya lagi, air yang daerah mana? Rasulullah akhirnya diam. Maka Abu Bakar Siddiq melihat itu tersenyum ya kan. Loh, kok bisa seperti ini ya? Ya karena perang ya. Karena perang itu taktik ya. Kalau kita buka-bukaan, kita malah nyerang. Nah, dari informasi itu, maka Rasulullah pun bukan niatnya bukan lagi untuk menyerang orang-orang Abu Sufyan, tapi sudah siap mau menyerang kaum musyrikin yang ada 1.000 tadi. Maka Rasulullah pun berorasilah untuk menyemangati kaum muslimin. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah. Kemudian, ketika kedua pasukan sudah berhadapan, Rasulullah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kainnya itu sampai jatuh, berdoa agar Allah itu memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Allah, kalaulah engkau tidak menangkan pasukan ini, maka sesungguhnya enggak ada lagi yang menyembah kau, wahai Allah. Maka oleh karena itu, menangkanlah pasukan ini, wahai Allah. Doa itu berkali-kali sampai Kaisar Bani itu jatuh. Maka Abu Bakar Asik datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, tenanglah wahai Rasulullah. Allah akan bantu kita. Kainnya diletakkan lagi di dekat Rasulullah SAW. Nah, begitulah Abu Bakar Asik. Karena uh, ketika uh, sebelum pasukan itu berkumpul ya untuk perang, maka suatu pertamanya dia bermusyawarah dulu. Nah, gimana deh? Pasukan udah siap mau menyerang kita. Apa yang kita lakukan? Nah, maka kaum muslimin sepakat untuk siap juga menghalangi mereka. Nah, lalu setelah sepakat ya di mana kamu tugasnya sebagai ini, kamu tugas sebagai ini, kamu sebagai ini. Nah, ketika itu orang-orang mencari tahu. Nah, kalau kita udah ditugaskan untuk di depan semua, siapa yang bersama Rasulullah? Saya tahu pasti orang-orang musyrikin ini nyerangnya Rasulullah ini. Kita mah gak ada hubungannya gitu. Maka siapa yang berani duduk bersama berdiri bersama Rasulullah SAW? Gak ada yang berani. Orang kan mikir, wah iya juga lah ya. Kalau orang-orang mau menyerang Islam, pasti pertama kali kita itu adalah Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar Siddiq mengajukan diri. Wahai Rasulullah, saya siap untuk bersama dengan engkau. Biarlah aku mati, yang penting aku akan siap menghadang musuh untuk yang mau menghancurkan engkau. Maka Abu Bakar Siddiq pun akhirnya menerima tawaran untuk bersamai Rasulullah SAW ketika perang. Nah, jadi makanya Abu Bakar Siddiq itu dari awal perang itu tidak terjun langsung, tapi ketika ada musuh yang mau datang bersama Rasulullah, maka dia siap untuk melawan. Nah, dia terus bersama Rasulullah SAW.
Nah, begitulah ketika peran Abu Bakar Siddiq di perang Badar. Kemudian ada unik lagi, ketika perang Badar ada namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah anaknya Abu Bakar Siddiq. Dia belum masuk Islam. Nanti dia masuk Islam, tapi di akhir-akhir. Nah, ketika perang Badar, Abu Bakar ini eh mencari-cari anaknya ya. Mana nih anak saya nih? Dia belum juga masuk Islam ya. Tapi ternyata dia pernah di kafir. Wah, jadi Abu Bakar itu ngintai anaknya dulu. Karena dia merasa dia tidak becus, tidak bisa mengurus anaknya, maka ya udah, biarlah dia berhenti dulu. Ya, karena ini lagi perang ya, perang. Dan anaknya keras juga urusan dengan Islam. Maka dia mencari-cari Abdul Rahman itu untuk langsung duel dengan anaknya. Nah, nanti bertemulah Abdul Rahman sama Abu Bakar ini. Diajaklah masuk Islam, engkau wahai Abdul Rahman, kata Abu Bakar. Tapi Abdul Rahman malah membuat kata-kata yang tidak enak. Maka Abu Bakar justru semakin semangat dia untuk membunuh anaknya. Diintai sana, dikejar sana, kemudian ditebas ke sana, tapi tangkis-tangkis gitu ya. Maka akhirnya nanti mereka nggak sempat bunuh-bunuh ya. Nah, tapi nanti Abdurrahman bin Abu Bakar ini, nanti dia masuk Islam, dia bilang sama ayahnya, ketika nanti dia masuk Islam, dia mengatakan, wahai ayah, ketika perang Badar dulu, saya tuh berusaha untuk lari-lari dari engkau, tapi engkau malah ngejar-ngejar terus aku. Maka apa kata Abu Bakar? Ya gitulah di Islam ya. Siapa yang paling kita muliakan, itulah yang kita pertahankan. Sekarang Rasulullah yang mulia, itu kita pertahankan. Atau ulama barangkali, itu yang kita pertahankan. Dia tidak lagi mementingkan itu apakah itu saudara, apakah itu anak malahan, maka pun siap untuk melawannya asalkan Islam tidak dibangun. Nah, itulah Abdurrahman dan juga Abu Bakar. Anak melawan bapak ketika perang Badar. Nah, kemudian Rasulullah kan sering berdoa tuh terus berdoa, lalu nanti Allah SWT menurunkan firman-Nya mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya malaikat datang bergelombang-gelombang untuk memerangi pasukan Quraisy di perang Badar. Maka Rasulullah SAW pertama kali yang dia panggil adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bahagialah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku bahwasanya malaikat-malaikat itu turun bergelombang-gelombang sekarang ini. Maka Abu Bakar yang pertama kali tahu beritanya, ya karena itu mendampingi. Maka disitulah Abu Bakar langsung meneriakkan kepada kaum muslimin, pertolongan Allah sudah datang, pertolongan Allah sudah datang. Dan ternyata benar. Di buku sirah diceritakan bahwasanya bagaimana ketika perang Badar itu ada musuh yang eh, tiba-tiba kepalanya pacul duluan karena pedangnya belum apa pedangnya malaikat itu datang gitu. Bahkan juga ada ketika ada seorang sahabat ya, dia mendengar ada sebuah kata-kata majulah Hawazin gitu ya, kalau salah Hawazin lah. Itu panggilan dari kudanya malaikat. Maka nanti sahabat itu nanti nanya sama Rasulullah, Rasulullah tadi ketika perang saya mendengar seorang mengatakan ini, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah malaikat yang sedang maju ke medan perang. Dia meneriakkan kepada kuda-kuda para malaikat untuk siap maju terus di medan perang. Nah, jadi seperti itu perang kali itu. Maka 300 melawan 1000 yang menang 300. Itulah perang Badar. Ya. Baik, eh, setengah jam lagi ya. Kita lewatin. Nah, sekarang kita masuk di tahun perang Badar ini di tahun 3 Hijriah ya. 3 Hijriah. 2 Hijriah ya, 2 Hijriah. Jadi setahun baru mereka di Madinah ya. Tahun berikutnya mereka diserang sama orang Quraisy untuk perang Badar. Dan di tahun berikutnya di tahun 3 Hijriah itu perang Uhud ya. Kemudian di tahun 4 Hijriah itu ada juga namanya perang Bani Nadir. Di tahun 5 Hijriah itu perang Khandaq. Nah, kita masuk di tahun 6 Hijriah ya. Jadi di tahun 6 Hijriah kaum muslimin itu niat untuk umroh ya. Mereka berniat untuk umroh. Ketika mau umroh ada sekitar 1000-an orang berangkat umroh ke Mekah. Mereka dihadang nggak boleh masuk Mekah. Lah kamu kan musuh kami, kok kami enak saja nyuruh kamu masuk ke Mekah dengan santai-santainya. Nggak boleh masuk Mekah. Maka pada waktu itu bingunglah kaum muslimin. Mereka udah bawa kain ihram, mereka udah bawa hewan untuk disembelih, mereka udah berniat untuk tawaf di Ka'bah.
tiba-tiba dihadang oleh orang-orang Quraisy. Nah, pada waktu itu Rasulullah memperlihatkan kepada orang Quraisy tersebut, mereka mereka tuh benar-benar ingin umroh itu, bukan untuk perang. Buktinya mereka nggak ada yang bawa senjata satupun, nggak ada yang bawa senjata satupun, kecuali untuk pisau yang kecil lah ya, untuk mungkin buka-buka buah-buahan itu kan, nggak ada. Tapi diyakinkan oleh Rasulullah, orang Quraisy nggak mau percaya. Lalu akhirnya Rasulullah memikirkan, berdiskusi dengan para sahabat, apa yang kita lakukan. Pada waktu itu para sahabat bersepakat mengatakan, gimana kalau seandainya kita utus saja satu orang tokoh dari kita untuk berdiskusi dengan tokohnya orang Quraisy. Oke? Saya sepakat kata Rasulullah. Ya, apapun hasilnya, yang penting diskusi dulu. Baik, saya utus Umar bin Khattab kata Rasulullah. Umar bin Khattab ini orang yang keras, orang yang tegas, orang yang hebat, orang yang berani. Ini gak ada orang yang berani ganggu dia. Maka apa kata Umar? Wah Rasulullah, jangan saya. Nanti kalau orang tidak mau negosiasi dengan saya, nggak terima dengan pendapat saya bunuh dia ini. Ya, saya ini orangnya nggak sabar dengan Umar. Kalau berhadapan dengan musuh itu Umar itu luar biasa. Lalu gimana? Nah, saran saya Utsman bin Affan saja. Karena Utsman bin Affan ini orang yang lembut dan juga banyak keluarganya di daerah sana. Tidak, Utsman bin Affan pun diamanahkan ke Mekah untuk bertemu dengan pemimpin di daerah Mekah. Negosiasi di sana. Ternyata Utsman bin Affan ini dihalangin untuk tidak bisa lagi balik ke daerah itu. Tempat Rasulullah tadi udah keluar dari Madinah, sebuah tempat. Nah, nama tempat itu namanya lah Hudaybiyah. Hudaybiyah. Utsman bin Affan ternyata dihalangi oleh orang Quraisy, nggak bisa keluar dari Mekah. Apa yang dipikirkan oleh kaum muslimin ini? Yang dipikir oleh kaum muslimin, jangan-jangan Utsman itu udah meninggal, udah dibunuh. Ya, orang-orang mengira Utsman itu udah dibunuh. Makanya Rasulullah SAW itu langsung berbaiat, ya, mengumpulkan kaum muslimin untuk berbaiat bersama. Itu disebut dengan baiat Ridwan. Nah, orang-orang yang ikut baiat Ridwan ini Allah jaminkan surga. Itu terdapat di dalam Quran surat berapa ya? Eh, saya lupa suratnya. Tapi ada tuh orang-orang yang bersumpah setia di bawah pohon. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya. Nanti bisa di-search aja ya. Cari bahwasanya Allah itu nanti akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, jadi mereka pun berbaiat apapun kondisi yang terjadi, meskipun Utsman nanti dibunuh, ketika mereka mungkin tidak menerima usulannya Utsman bin Affan, kita akan tetap melindungi Rasulullah SAW. Maka mereka pun berbaiat, namanya baiat Ridwan. Nah, ketika Rasulullah SAW berbaiat, termasuk Utsman bin Affan itu tangan Rasulullah yang angkat. Jadi Rasulullah seperti ini, maka Rasulullah mengatakan inilah tangan Utsman. Aku berbaiat untuk Utsman bin Affan. Karena mereka mengira Utsman bin Affan sudah meninggal. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian Utsman bin Affan ternyata datang dengan kondisi selamat, tidak meninggal. Kaum muslimin yang melihat Utsman bin Affan menjadi senang gitu kan. Tapi dia membawa seseorang, Suhail bin Amr namanya. Dia membawa Suhail bin Amr, ternyata ada perjanjian yang akan mereka sepakati. Ya, ada perjanjian yang mereka sepakati. Ada 5 poin perjanjiannya. Perjanjian Hudaybiyah itu. Pertama, jadi mereka bersepakat, berjanji, dan kesepakatan itu kedua belah pihak udah setuju. Usul apa udah negosiasi, mereka setuju seperti itu. Nah, maka mereka pun berkumpul di sebuah tempat, bikinlah perjanjian. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjiannya? Satu, kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah di tahun ini, tapi tahun depan boleh. Satu. Yang kedua, antara orang Mekah sama orang Madinah, antara kaum muslimin di Madinah dan juga orang Quraisy di Mekah, terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Itu isi yang Hudaybiyah yang kedua. Yang ketiga, bagi orang-orang Mekah yang mau masuk Islam, tapi walinya nggak ngizinin, maka orang Islam wajib mengembalikannya. Kebalikannya, kalau orang Madinah, ya, dia mau masuk, mau kafir, maksudnya keluar dari Islam, meskipun walinya nggak ngizinin, tetap diambil sama orang Mekah.
Nah, itu. Jadi satu, orang Mekah eh, tidak apa orang Madinah nggak boleh masuk Mekah tahun ini, tapi tahun depan. Yang kedua, mereka gencatan senjata. Yang ketiga, ketika ada wali yang mau apa ketika ada orang Madinah yang mau murtad ke Mekah, ya diizinkan meskipun tanpa wali. Sementara kalau orang Mekah dia mau masuk Islam, tapi walinya nggak ngizinin, maka harus dibalik lagi. Nah, yang kelima adalah isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah selain dari Mekah sama Madinah, kan ada kampung-kampung lain itu. Nah, kampung-kampung lain itu boleh memilih mau gabung menjadi sekutunya Madinah atau sekutunya Mekah. Dan ketika mereka udah bergabung dengan sekutu Madinah atau Mekah, dan ketika mereka nanti perang, ketika mereka nanti membunuh-membunuh, maka artinya perjanjian ini sedang di apa ya dilanggar. Nah, seperti itu. Baik, sepakatlah mereka, sepakat, sepakat. Tapi uniknya, ketika nulis itu, ya, ketika nulis itu, eh pertama ditulis lah oleh Ali yang tulis ya, Ali yang tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ali nulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr mengatakan apa tuh Bismillahirrahmanirrahim? Kau gak usah pakai itu, langsung aja demi Allah. Kami tidak tahu Ar-Rahman itu siapa. Oh diganti, dah coret. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr ngomong lagi, apa itu Muhammad Rasulullah? Kami nggak setuju dengan kata-kata Muhammad Rasulullah. Ganti. Jadi Muhammad bin Abdullah. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis, Rasulullah, jangan Rasulullah, jangan percaya Rasulullah. Kita tetap aja Muhammad Rasulullah, karena engkau itu Rasulullah, ya Rasulullah. Umar bin Khattab yang di belakang dia, ya, sambil berkata juga, iya Rasulullah, jangan percaya sama dia. Kalau dia apa, kita ganggu aja dia. Sudah, tenang, tenang, tenang kata Rasulullah. Katakan, udah, apa, coret aja. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Ali bin Abi Thalib nggak mau hapus. Nggak mau, saya nggak mau hapus, saya nggak mau hapus. Karena engkau ini adalah Rasulullah, engkau ini Rasulullah, wahai Muhammad. Ya udah, mana tulisannya? Akhirnya Rasulullah menghapus sendiri. Ali bin Abi Thalib agak berat juga. Nah itu. Dan setelahnya ditulislah 5 perjanjian tadi. Dan akhirnya mereka pun bubar dan Umar bin Khattab sangat jengkel sekali. Wah, masa kita nggak jadi umroh tahun ini? Padahal Rasulullah udah berjanji kita tuh bakal umroh. Maka Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah. Wah Rasulullah, engkau berjanji kan kita akan umroh? Iya, saya berjanji. Lah tapi gara-gara perjanjian itu engkau melanggar janji. Maka apa kata Rasulullah? Saya mengatakan kita akan umroh tapi bukan tahun ini. Wah Rasulullah, engkau ini adalah Nabi yang benar. Kenapa engkau menghapus kata-kata tadi? Engkau ini adalah Rasulullah. Sudahlah ini. Rasulullah berikan penjelasan. Pokoknya nggak puas lah, nggak puas ya. Akhirnya Umar ini jengkel, nggak puas dengan keputusan itu, lalu dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Abu Bakar, kata Umar. Masa kita nih udah dijanjikan umroh, tapi gak jadi. Gimana menurut engkau? Apa kata Abu Bakar? Rasulullah bilang, kan gak tahun ini. Wih, Umar kaget. Loh, kok kata-katanya sama dengan Rasulullah. Padahal belum ada komunikasi nih. Tapi Rasulullah ketika Abu Bakar berkata seperti itu, Umar mengatakan, oh kok sama bahasanya? Lalu ditanya lagi, statementnya sama lagi dengan Rasulullah. Ditanya lagi sama statementnya Rasulullah. Maka setelah itu Abu Bakar menutup pembicaraannya mengatakan, wahai Umar, Nabi Muhammad itu kan Rasul. Rasul itu pastilah ada eh, apa ya petunjuk dari Allah. Dan itu pasti baik. Tenanglah itu. Emang kamu ya Rasul, ya? Padahal Rasulullah kan punya hubungan yang baik dengan Allah itu. Maka apa namanya Umar bin Khattab pun terdiam. Lalu dia mengatakan, setelah saya mengucapkan kata-kata itu, saya tidak berhenti istighfar, kata Umar bin Khattab. Nah, seperti itulah Umar bin Khattab begitu dahsyatnya apa dalam membela Islam. Nah, besok ya dari Umar bin Khattab itu luar biasa. Umar itu dahsyat ya. Karena banyak hal-hal yang menarik, yang unik lah ketika Umar bin Khattab itu diceritakan. Baik, itu di Perjanjian Hudaybiyah. Kemudian kita masuk ke Fathu Mekah ya. Fathu Mekah itu jadi nanti Perjanjian Hudaybiyah ini ada yang melanggar peraturannya ya.
ada yang melanggar peraturan itu orang-orang Bani Bakar namanya, yang berasal dari sekutunya Mekah itu mengganggu yang namanya Bani Khuza'ah yang sekutunya Madinah, mengganggu, terjadilah bunuh-bunuh. Akhirnya Bani Khuza'ah itu melaporkan kepada kaum muslimin, lalu ternyata disitulah mereka mengetahui bahwasanya orang-orang Mekah yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka kaum muslimin mengumpulkan pasukan yang sangat banyak sekali sampai 10.000 untuk datang ke Mekah. Tidak berperang sungguh-sungguhan, hanya mengepung Mekah saja. 10.000 pasukan datang ke Mekah tanpa perang dan menaklukkan Mekah. Orang-orang Mekah melihat datang orang muslimin banyak, datang sampai 10.000, ketakutan mereka. Padahal orang muslimin nggak bawa apa-apa, nggak ada perang itu. Karena Rasulullah memerintahkan mereka untuk datang secara damai. Datang rame-rame mengepung Mekah, seluruh berhala-berhala yang ada di Mekah itu dihancurkan semuanya oleh kaum muslimin. Nah, jadi di situ terjadilah namanya Fathul Mekah. Fathul Mekah itu di tahun 7 Hijriah ya, kalau tidak salah 7 Hijriah. Nah, maka salah satu yang uh, dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Fathul Mekah itu ayahnya belum masuk Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung pulang ke rumah mencari ayahnya di mana, lalu digendongnya Abu Quhafah itu, ya, ayahnya Abu Quhafah digendongnya pergi menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini ayah saya bersyahadat apa? Ajarkan dia bersyahadat. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, repot sekali engkau. Kalau engkau mau, saya mau langsung ke rumah Abu Quhafah ini. Enggak perlulah engkau gendong. Engkau capek, biar saya yang ke sana. Nah, ini kan tentu membuktikan bahwasanya antara Rasulullah dan juga Abu Bakar inilah sebuah sahabat yang sangat dekat sekali ya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, sesungguhnya biarlah saya saja yang datang ke rumah nanti aman lah. Ya, tidak perlu tahu gendong-gendong lagi. Nah, gitulah Fathul Mekah dan akhirnya Mekah pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, berhala-berhala hilang semuanya dan orang-orang yang tinggal di situ pun aman, ya. Ada orang yang memutuskan untuk masuk Islam, ada orang yang tidak memutuskan masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam pada Fathul Mekah itu yang paling terkenal itu adalah Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Ketika perang Badar tadi yang memimpin pasukan yang bawa harta-harta kaum muslimin. Nah, Abu Sufyan nanti masuk masuk Islam di situ dan Islamnya baik. Dan nanti Abu Sufyan punya anak ya namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kita tahu Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah pemimpin pemimpin Islam setelah Ali bin Abi Thalib syahid. Ya, baik, itu Fathul Mekah. Nah, kemudian kita masuk di Perang Tabuk ya. Fathul Mekah, Perang Tabuk itu di tahun 8 Hijriah. Ya, kalau tidak salah 8 Hijriah, Perang Tabuk. Perang Tabuk inilah perang melawan Romawi. Romawi itu adalah pasukan terkuat di zaman itu. Ya, jadi dulu ada pasukan terkuat itu ada dua, pasukan Romawi sama pasukan Persia. Nah, kaum muslimin udah siap perang melawan pasukan Romawi karena dapat kabar bahwasanya pasukan Romawi itu eh, menyerang kaum muslimin yang ada di perbatasan daerah mereka. Maka kaum muslimin satu nyawa itu sangat berharga sekali. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang Romawi karena mengganggu kaum muslimin yang ada di perbatasan. Nah, pada waktu itu perang Tabuk itu terjadi ketika musim panas. Musim panas otomatis ya keringat, mereka sangat membutuhkan harta. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk infak. Nah, infak. Diumumkanlah Rasulullah SAW bahwasanya kita akan bawa pasukan yang sangat besar sekali. Kalau tidak salah sampai 3.000 pasukan akan dibawa keluar untuk memerangi orang-orang. Tapi kita kekurangan dada, kita kekurangan amunisi. Maka silakan kaum muslimin, ayo infak. Pada waktu itu lagi musim panas tuh duit lagi bokek gitu. Gak punya duit. Maka pada waktu itu awalnya nggak ada orang yang mau berinfak. Maka Abu Bakar As-Siddiq memulainya dengan bawa setengah hartanya. Ini Rasulullah, setengah hartaku di rumahku. Aku serahkan sini semuanya. Lalu tidak aja itu, Umar bin Khattab akhirnya membawa juga setengahnya. Abu Bakar Siddiq tidak mau kalah, dibawa lagi setengahnya. Semua hartanya itu dipakai untuk perang Tabuk. Jadi yang punya ya itu cuma yang paling penting saja, yang dipakainya sampai dipakai sama istrinya, dipakai sama anak-anaknya. Dan juga yang bahan pokok lainnya. Semua harta itu habis semuanya itu untuk infak perang Tabuk.
Maka di situ Rasulullah mengatakan eh, nggak ada lagi yang membuat Abu Bakar itu celaka setelah kejadian pada hari ini. Kenapa? Semua hartanya diinfakkan. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk anak istrimu di rumah? Maka jawaban Abu Bakar apa? Aku tinggalkan dia adalah Allah dan Rasulnya. Nah, Umar bin Khattab setengah hartanya. Utsman bin Affan luar biasa lagi. Dia mau berangkat berdagang karena ada perintah untuk infak. Barang-barang dagangan tadi yang siap mau dijual tuh diinfakin semuanya termasuk unta-untanya. Luar biasa. Dan kalau teman-teman baca perang tabung itu nggak jadi perang ya. Perang tabung itu nggak jadi. Kenapa? Karena perang tabung itu pasukan muslimin datang ya. Pasukan Romawi itu udah ciut nyalinya. Pasukan perang tabung ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka udah ciut nyalinya. Akhirnya orang Romawi ini lama-kelamaan balik sendiri itu. Karena ketakutan dengan pasukan kaum muslimin. Padahal jumlah mereka lebih banyak loh. Orang Romawi itu lebih banyak daripada kaum muslimin. Karena ciut nyalinya, balik mereka pulang masing-masing. Dan perang tabung itu nggak jadi perang. Tapi karena larinya orang Romawi tadi membuat pamor kaum muslimin naik. Wah, orang Romawi kabur melawan kaum muslimin. Naiklah. Dan apakah Utsman bin Affan? Apakah Abu Bakar Siddiq meminta kembali duitnya tadi? Woi, kan perang tak jadi. Nih, mana nih unta saya tadi? Duit saya mana? Perang nggak jadi. Nggak. Nggak ada dia minta lagi. Sudah selesai, udah finish. Nah, ini Abu Bakar Siddiq luar biasa. Ikhlas dalam menolong agama Allah. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika ada sebuah gerakan, ketika ada sebuah perkumpulan yang sekiranya ini membantu agama Allah, kita bantu. Ya, jadi jangan hanya infaknya di masjid saja yang terfokus infak di masjid. Terkadang infak di masjid orang fokusnya malah membangun masjid, gitu kan? Padahal ada yang lebih membutuhkan itu, yang memiliki dampak yang lebih besar yang mana? Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk membantu kaum muslimin. Baik itu pada perang tabuk ya. Nah sedikit lagi, 30 menit lagi ya. Nah sekarang pada haji wada ya. Ini udah Rasulullah udah mau meninggal ya. Ketika haji wada, dari haji perpisahan itu tahun 10 Hijriah, Rasulullah itu pidato. Rasulullah itu pidato, dia mengatakan kepada kaum muslimin pada waktu itu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia disuruh memilih antara eh, hidup di dunia atau tinggal bersamanya, tinggal bersama Allah maksudnya. Maka hamba itu memilih untuk tinggal bersamanya. Maka itu kan kalimat biasa ya. Tapi Abu Bakar Siddiq tiba-tiba meraung-raung nangis. Sahabat yang lain kaget, ngapain dia nangis ini? Bakar, kenapa kamu nangis ini? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai sahabat, wahai teman-teman semua, itu sebenarnya ada sebuah kalimat yang mengisyaratkan Rasulullah akan meninggalkan kita. Rasulullah ditanya sama Allah barangkali, kau mau pilih tinggal bersama saya di surga atau ingin hidup selama-lamanya? Maka Rasulullah mengatakan, aku ingin tinggal bersamamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad sebentar lagi akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka barulah para sahabat yang itu menangis setelah mendengar pemaparan Abu Bakar Siddiq. Nah, luar biasa. Begitu pekanya. Ketika orang lain itu cuma dengar biasa aja. Wah, ada orang yang milih untuk tinggal sama orang lain, sama tinggal dunia, dia milih. Ayo biasa saja. Tapi Abu Bakar Siddiq menangkap hal yang lain, dia nangis sendirian. Dan ini diceritakan di buku Sirah. Nah, jadi begitulah kepekaan Abu Bakar Siddiq. Dan ketika Rasulullah sakit, ya, di tahun 11 Hijriah Rasulullah sakit, Rasulullah nanti diurus oleh istri beliau Aisyah ya. Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar Siddiq. Diuruslah dan ketika tersiar kabar bahwasanya Rasulullah meninggal dunia, maka sebelum Rasulullah itu meninggal dunia, beliau sempat membuat sebuah pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu adalah anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak yang pertama kali masuk Islam ya. Jadi anaknya itu Usamah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin pasukan perang yang sangat besar sekali melawan orang Romawi. Dan uniknya, Usamah ini usianya masih belasan. Dan orang-orang yang ikut pasukan itu, yang siap berangkat itu, termasuklah Abu Bakar, Umar, ya,
Khalid bin Walid dan sebagainya, orang besar semua itu. Nah, orang-orang pada tuh mengkhawatirkan lah keputusan sesuatu. Wah, semua. Kenapa engkau memerintahkan Usama yang masih kecil ini? Masih anak SMP ini kan? Kenapa nggak Khalid saja? Kenapa nggak Umar saja? Maka Rasul mengatakan ayahnya lebih bagus daripada kalian. Ayahnya itu orang yang pertama maksudnya Zaid bin Harithah, makanya anaknya kita muliakan juga Usama bin Zaid. Maka pasukan udah mulai berkumpul banyak, udah berangkat sebenarnya, tapi Rasul minta Umar sama Abu Bakar tuh tetap tinggal, nggak jadi berangkat. Berangkat, tapi pas di tengah perjalanan dapat kabar Rasulullah meninggal dunia. Sehingga pasukan yang tadi nggak jadi berangkat, balik lagi ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat untuk melawat Rasulullah SAW ya. Dan akhirnya tersiar kabar Rasulullah meninggal dunia. Yang paling histeris itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di perbatasan Madinah ya, sedang mengurus sesuatu. Umar bin Khattab dapat kabar Rasulullah meninggal dunia, langsung dia pergi pulang ke rumah, membawa pedang, lalu lari-lari ke sana kemari di Madinah, mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia maka akan kepancung kepalanya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kepancung kepalanya, kata Umar bin Khattab. Gak ada yang berani melerai si Umar bin Khattab. Lalu berita meninggalnya Rasulullah SAW pun uh, didengar oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq pun pulang ke rumah, pergi ke tempat Rasulullah itu berada, ya karena Umar tidak berani masuk ke dalam karena Rasulullah itu tinggal bersama Aisyah. Ya, sementara Abu Bakar, Aisyah kan anak dia, makanya dia langsung masuk ke dalam, melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia, mencium kendinya, lalu dia mengatakan, sungguh mulianya engkau wahai Muhammad, sungguh harumnya engkau wahai Muhammad. Ketika engkau hadir, banyak hal yang berubah. Ketika engkau meninggal dunia, semua orang begitu merasa kehilangan dirimu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun langsung keluar, langsung mengatakan kepada kaum muslimin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umar bin Khattab tetap tidak mau terima. Maka Umar bin Khattab nanti bertemulah sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Umar, kenapa kamu? Berani kau katakan Muhammad meninggal, aku pancung kepala kamu. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidak banyak kata-kata, hanya membacakan sebuah ayat. Jadi ayat ini bisa dibacakan di Al-Quran. Itu bahwasanya sesungguhnya Muhammad itu jugalah adalah seorang rasul. Ya, sudah banyak rasul-rasul sebelum dia itu. Dan apakah ketika dia meninggal dunia engkau akan meninggalkan ajaran Islam? Lebih kurang seperti itu bahasanya. Abu Bakar hanya menyampaikan ayat itu. Umar setelah mendengar itu tersungkur dia, menangis dia, dia mengatakan seolah-olah ayat itu baru saja turun, padahal dia seringkali membacakannya ketika sholat. Dia mengatakan sudah banyak nabi-nabi sebelumnya. Masa ketika Muhammad meninggal dunia, dia juga seorang manusia, kalian malah pergi meninggalkan dia, kalian malah tidak mau lagi membantu Islam. Maka pada waktu itu Umar sadar dan dia pun menangis dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Bakar karena sudah berhasil menenangkan dia. Nah, ayat terlewatkan. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, maka eh, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya, jadi biasanya kalau kaum muslim itu siapa pemimpinnya, dialah imam sholatnya. Nah, ketika Rasulullah sedang sakit pada waktu itu, maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat. Sempat ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang mengimami sholat, para sahabat juga sedang sholat. Rasulullah pada itu kan sedang sakit tuh, tiba-tiba keluar dari kamar beliau. Abu Bakar melihat dari sudut matanya, lalu dia mundur ke belakang, mengisyaratkan Rasulullah yang silakan jadi imam. Ya, tapi Umar bin Khattab cuma mundur saja, maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Artinya lanjut aja itu. Saya belum sanggup. Ibaratnya seperti itu. Maka ketika Rasulullah itu melihat kaum muslimin sholat, Rasulullah itu tersenyum gitu kan. Masya Allah, gitu kan. Ternyata umat Islam seperti ini, sudah banyak yang menyembah Allah. Rasulullah tersenyum melihat para sahabat pada waktu itu. Bahkan para sahabat mengatakan, kami jadi gak khusyuk ketika Rasulullah tiba-tiba ada hadir pada waktu itu. Ya selama ini Rasulullah berada di dalam kabar tuh sampai 10 hari, sakit. Tiba-tiba pada hari itu datang Rasulullah tersenyum gitu. Haru mereka, sedih mereka gitu. Jadi akhirnya Rasulullah pun kembali ke kamarnya,
Dari situlah nanti beliau minta siwak dan sebagainya, ceritakan bagaimana kepada Fatimah nanti hal yang unik ya. Tapi karena kita waktu yang terbatas kita nggak bisa ceritakan detail, akhirnya nanti meninggal dunia. Nah, sekarang kita lanjut. Ketika Rasulullah meninggal dunia, maka yang memimpin Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, pertanyaannya lah bagaimanakah peristiwa dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin Islam. Nah, ini kita ceritakan ya. Karena banyak yang nggak tahu nih. Orang tahu cuman Abu Bakar jadi pemimpin Islam pertama. Nah, gimana peristiwanya? Orang nggak tahu. Nah, ini ceritanya. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beberapa orang Ansor, beberapa orang Madinah itu berkumpul untuk memutuskan siapa yang akan memimpin Mekah, memimpin Madinah ini. Orang-orang Ansor di situ menyepakati ya akan berencana untuk menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Nah, yang mereka lakukan itu didengar oleh orang-orang Muhajirin. Mereka sedang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah ya. Di Sakifah, di sebuah aula itu di Sakifah di perkampungan Bani Sa'idah. Maka berita itu pun diketahui. Orang Muhajirin sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Wah, Abu Bakar Siddiq, penting ini. Penting. Ini mengenai umat ini. Kalau engkau tidak datang ke Sakifah Bani Sa'idah, kacau umat ini. Ada apa? Orang-orang Ansor sedang berusaha untuk menetapkan seorang pemimpin dan mereka dari kalangan mereka. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq didampingi dengan Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah langsung berangkat ke Sakifah Bani Sa'idah untuk mendengarkan apa sih kesepakatan mereka itu. Ternyata mereka menyebutkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin daerah sana. Maka Umar bin Khattab masuk mengatakan, hei, ada apa kalian nih? Nabi Muhammad aja belum meninggal, Bapak belum dikuburkan, kok kalian udah menyepakati siapa yang menjadi pemimpin? Maka orang-orang Rasul mengatakan kami adalah pemimpin setelah Muhammad meninggal, kami dari golongan kan. Maka Umar mengatakan, oh, tidak bisa seperti itu. Nabi Muhammad ini adalah orang muhajirin. Ya, Nabi Muhammad orang muhajirin. Maka yang berhak menjadi pemimpin itu orang muhajirin juga. Oh, tidak bisa. Nah, ini berselisih gitu. Maka ketika itu berselisih itu lama. Ya, orang Ansor pengen mereka yang jadi pemimpin, orang Muhajirin pengen mereka yang jadi pemimpin. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, hei, orang Ansor, orang Muhajirin, beristighfarlah. Kita ini milih pemimpin ini bukan untuk apa-apa. Kita ini untuk menegakkan agama. Nah, orang Ansor, kalian tahu nggak? Bahwasanya Nabi waktu orang-orang Muhajirin, dia adalah orang yang dari Mekah. Dan kalian ini adalah orang-orang Ansor yang menolong. Berarti kalian itu adalah wazirnya, menterinya. Dan yang dari kami adalah dari pemimpinnya. Orang Ansor tetap betot. Khubab bin Al-Munzir mengatakan, kalau gitu yaudah, satu pemimpin dari Ansor, satu pemimpin dari Muhajirin. Wah, nggak bisa seperti itu, nanti bakal pecah. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya udah gini aja deh, nih ada Umar bin Khattab nih, diangkatnya tangan Umar bin Khattab. Nah, siapa yang setuju? Saya setuju kalau Umar bin Khattab yang jadi pemimpin. Karena dia orang yang keras, orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang cerdas dan sebagainya. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran itu turun tuh gara-gara Umar bin Khattab. Nanti kita akan ceritakan ketika kita bahas Umar bin Khattab ya. Ini dia orang yang bagus. Maka apa kata Umar bin Khattab? Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, engkau ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Engkau ini adalah orang yang menemani Rasulullah hijrah. Engkau ini adalah orang yang diamanahkan oleh Rasulullah sebagai imam sholat kaum muslimin ketika beliau sedang sakit. Itu udah jelas isyarat bahwasanya engkau itu lebih mulia daripada kami. Maka Umar mengatakan, wahai orang muhajirin, wahai orang ansor, gimana menurut kalian? Kalau Abu Bakar Siddiq saja yang menjadi khalifah. Karena banyak sekali isyarat-isyaratnya. Ya, Rasulullah masih hidup, Abu Bakar jadi imam sholat. Kan udah terbukti. Rasulullah ingin apa? Abu Bakar hijrah, tapi dihalang sama Rasulullah karena Rasulullah pengennya bersama Abu Bakar dan mereka berdua itu di gua Sur. Bukankah itulah sebuah kemuliaan? Maka saya sepakat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, maka orang-orang Muhajirin dan orang Ansor pun juga berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq dan Abu Bakar Siddiq pun nanti juga menerima baiat itu. Ada yang unik. Ketika Abu Bakar Siddiq berpidato pertama kali, apa yang dikatakannya? Intinya adalah
Dia mengatakan, kalau kalian melihat saya itu menuruti perintah Allah, maka ikutilah perintah itu. Tapi kalau engkau melihat kebijakan-kebijakan itu, ya, kebijakan-kebijakan aku ini tidak sesuai dengan perintah Allah, maka ingatkan aku, jangan patuhi aku. Wah, ini kan sebuah kalimat yang dahsyat ya. Kalau kalian lihat kata-kataku ini melanggar perintah Allah, jangan ikuti aku, ingatkan aku. Tapi kalau kata-kataku ini mengikuti perintah Allah sesuai dengan syariat Islam, maka silakan diikuti. Itu simple, sederhana. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, kalau kalian lihat saya ini bermaksud kepada Allah, jangan ikutin aku. Wih, luar biasa nih. Berani nggak Presiden Indonesia ngomong seperti itu? Kalau kalian lihat saya bermaksiat, jangan ikutin aku. Woi, jangan. Turunkan itu. Ya. Nah, maka itu pidato bagus. Semua orang pun menjadi kagum dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar sih nanti menjadi pemimpin Islam yang sangat luar biasa. Ya. Baik teman-teman semua, kita, karena waktu sudah habis nih, kita percepat saja. Nah, apa kebijakan Abu Bakar As-Siddiq? Jadi pertama kali kebijakan Abu Bakar As-Siddiq adalah, tadi kan saya sudah saya katakan bahwasanya Rasulullah sebelum meninggal dunia, sebelum sakit, beliau mengumpulkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah tadi ya. Dan maka Abu Bakar As-Siddiq itu pertama kali kebijakan yang dilakukan adalah memberangkatkan mereka kembali. Yang tadinya tidak jadi karena ada kabar Rasulullah meninggal dunia. Tapi ketika mereka mau diberangkatkan itu ada masalah yang muncul, yaitu ketika Rasulullah meninggal dunia banyak orang yang murtad. Ada orang yang nggak mau lagi bayar zakat, ada orang yang nggak mau lagi menyembah Allah, nggak mau lagi masuk Islam, bahkan ada yang ngaku sebagai nabi, ya. Bahkan juga ada yang orang-orang yang mau menyerang Madinah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin memberangkatkan pasukan Usamah itu, banyak orang yang protes. Wahai Abu Bakar, kalau engkau berangkatkan pasukan yang banyak ini, meninggalkan Madinah, nanti orang-orang itu bakal nyerang kita. Janganlah engkau berangkatkan dia, kau batalkan saja. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai kaum muslimin, kalian tahu kan siapa yang membentuk pasukan ini? Pasukan Usamah bin Zaid ini yang membentuknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah mungkin aku tidak jadi memberangkatkan pasukan ini, padahal Rasulullah udah menyiapkan mereka gitu. Rasulullah tuh punya keinginan mereka ini berangkat. Loh kok saya yang menghalanginya? Maka demi Allah, apapun yang terjadi, saya akan tetap memberangkatkan pasukan ini karena ini adalah amanat dari Rasulullah SAW. Tentu kaum muslimin tadi karena dia udah berbayar pada khalifah, ya percaya saja. Meskipun dia khawatir, jangan-jangan nanti orang yang murtad itu bakal nyerang Madinah. Tapi luar biasanya, ketika pasukan Usama bin Zaid itu berangkat keluar pergi ke negeri Syam, orang-orang yang mulai yang mau memberontak tadi itu melihat pasukan Usama itu lewat, wih banyak betul ini. Ternyata mereka ketakutan. Jangan-jangan yang yang berangkat keluar aja sebanyak ini, jangan-jangan yang di Madinah itu lebih banyak daripada ini. Gitu. Jadi mereka tuh berpikiran yang berangkat keluar aja banyak, berarti yang di dalam masih banyak ini. Sehingga mereka nggak berani nyerang, mereka nggak berani untuk memberontak. Nah, jadi itulah kebijakan Abu Bakar Siddiq pertama kali. Nah, kemudian untuk orang-orang yang murtad tadi, dia murtad tadi itu tadi ya, nggak mau bayar zakat, memang murtad betul. Kemudian ada juga nabi-nabi palsu. Maka Abu Bakar Siddiq itu memerintahkan pada pasukan berangkat pasukan muslimin, perangi mereka. Mereka tuh nggak mau bayar zakat, padahal mereka masih sholat, sholat masih, puasa masih, bersyahadat masih, cuma nggak mau bayar zakat. Maka kaum muslimin yang lain juga mengatakan, wahai Rasul, wahai Abu Bakar, mereka tuh cuma nggak mau bayar zakat aja kok itu. Mereka masih sholat, mereka masih percaya sama Allah. Bahkan Umar bin Khattab pun juga bakal seperti itu, wahai Abu Bakar. Tahanlah emosimu. Mereka tuh masih bersolat loh. Mereka cuma nggak mau bayar zakat. Barangkali ketika mereka punya uang yang banyak, mereka baru mau bayar zakat. Maka apa kata Abu Bakar? Hei Umar, kamu ini kok aneh. Ketika kau jahiliyah dulu, kau berani betul melawan kaum muslimin. Sekarang kamu udah jadi kaum muslimin dan kamu menjadi orang yang cukup terkenal. Aku kira engkau itu akan mendukung aku, tapi kok malah melemah ke aku. Wahai Umar, kata Bakar, kalaulah nggak ada satupun yang mau ikut kata-kata saya ini, saya ingin memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, maka demi Allah, saya akan sendirian berangkat memerangi mereka. Karena mereka telah memisahkan antara zakat dan sholat. Padahal di dalam Al-Quran diceritakan antara zakat sama sholat itu disatukan. Maka mendengar keteguhan Abu Bakar As-Siddiq ini,
Kaum muslimin yang tadinya ragu berkumpullah mereka berangkat menuju pemukiman orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Dan akhirnya apa? Ada yang mau, banyak yang mau bertobat, balik kembali dan mau bayar zakat. Kemudian kepada orang-orang yang murtad, kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka akan diperangi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang paling besar itu adalah ketika memerangi nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab itu perang Yamamah namanya. Ya, ketika di masa Abu Bakar Siddiq nanti ada namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itulah perang melawan nabi palsu. Nah, ini nanti kaum muslimin berhasil memenangkan pertarungan itu, tapi banyak orang-orang yang hafal Quran, hafiz Quran itu meninggal dunia. Lalu si Huzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai bukan Huzaifah ya, uh, siapa ya? Ya Huzaifah bin Yaman, dia mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, banyak pasukan yang meninggal dunia. Untuk itu saya masih ragu nih antara Huzaifah atau Umar ya. Antaranya mereka berdua lah ya. Mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika perang Yamamah, banyak hafiz Quran yang meninggal dunia. Kalaulah kita belum sempat menuliskan hafalan-hafalan Al-Quran itu mereka dalam sebuah mushaf, khawatir orang-orang Islam berikutnya tidak akan lagi melihat gimana sih bacaan Al-Quran itu. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Wah, saya nggak berani melakukan itu karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Ini bid'ah ini karena nggak ada dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ayolah wahai Abu Bakar, kalau mereka tidak, kalau Al-Quran itu nggak ditulis, hanya ingat di otak mereka saja, nanti ketika mereka perang, mereka meninggal dunia apa? Itu ayat Al-Quran gimana? Yang belum hafal gimana? Saya nggak mau, wahai Umar, ini bid'ah. Maka Umar terus menggoda, terus membujuk Abu Bakar Siddiq. Dan akhirnya terbukalah hati Abu Bakar Siddiq. Lalu dia memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan orang-orang yang masih hafiz Quran, lalu hafalan mereka itu dituliskan dalam mushaf sehingga lengkap 30 juz bisa kita baca pada hari ini. Salah satunya adalah karena jasa Abu Bakar As-Siddiq yang telah mengutus orang-orang panitia untuk menuliskan ayat Al-Quran. Ya. Nah, kemudian tinggal dua lagi. Kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin udah mulai menyerang negara terkuat di zaman itu. Itu melawan Persia sama merawat negeri Syam. Nah, sebenarnya pembahasan ini sangat panjang sekali karena sangat heroik sekali peperangan ini ya. Pertama, Abu Bakar Siddiq memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi negeri Persia dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan orang-orang Persia ini, orang-orang beragama Majusi ini, mereka akhirnya kalah. Lalu sambil mereka lagi perang itu, Abu Bakar Siddiq memerintahkan lagi pasukan untuk berangkat ke negeri Syam melawan Romawi. Tapi mereka kewalahan ini, kewalahan mereka melawan Romawi. Akhirnya diberikan surat kepada Khalid bin Walid untuk agar pasukan Khalid itu berangkat ke negeri Syam lagi. Jadi Khalid itu nggak pernah kalah sama sekali dalam perang. Ya, jadi Persia kalah, tapi belum selesai nih, belum selesai karena masih pertengahan. Baru Khalid bin Walid diperintahkan untuk ke negeri Syam. Di negeri Syam itulah mereka menaklukkan, sampailah nanti menaklukkan Palestina, ya bahkan sampai Mesir nanti itu, tapi itu nanti di masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian itu yang boleh terjadi. Tapi ketika pasukan itu sedang berperang, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq membuat sebuah wasiat. Dia panggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiatnya. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, aku amanahkan. Setelah aku meninggal dunia, yang memimpin Islam adalah Umar bin Khattab. Nah, akhirnya Umar bin Khattab pun nanti dibeat dan dia jadi pemimpin Islam yang kedua. Nah, jadi begitu ya. Itulah kisah Abu Bakar Siddiq dari awal beliau masuk Islam sampai beliau meninggal dunia, bahkan beliau menjadi pemimpin nantinya ya. Begitu besar dampak beliau. Maka oleh karena itu kita harus terus menggali lebih dalam lagi kisah-kisah para sahabat. Maka barangkali cukup ini kisah tentang Abu Bakar Siddiq. Semoga menginspirasi kita, semoga memancing kita untuk tetap terus menggali lebih dalam lagi kisah-kisah para sahabat. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.